Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan pemberian yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya dan hamba-hambanya yang setia dengan petunjuk Rasulnya. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam pembahasan kitab Akidah Tauhid, kita berikut ini akan membahas tentang perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhid, perkara-perkara yang bisa mengurangi iman, perkara-perkara yang bisa mengurangi kualitas keislaman kita. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, untuk pembahasan awal dari pembahasan yang lumayan panjang ini, kita akan bahas pertama sekali adalah tentang sarana-sarana yang menghantarkan kepada syirik akbar. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwasanya syirik akbar merupakan salah satu dari pembatal keimanan, pembatal keislaman, pembatal tauhid. Dan ini merupakan dosa yang paling besar, dosa yang paling besar, karena ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Maka tatkala kesyirikan dengan status akbar ini menjadi dosa yang paling besar, yang Allah Subhanahu wa taala didurhakai dengan dosa ini, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan apa saja, baik itu perkataan maupun perbuatan yang menghantarkan kepada kesyirikan tersebut, atau apa saja menjadi sebab seorang muslim terjatuh ke dalam dosa yang paling besar itu. Ketahuilah sesungguhnya Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu bersemangat untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Begitu bersemangat untuk memberikan keselamatan, untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang bisa menjadi sebab kehancuran mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 128, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah berfirman di dalam kitab sucinya tentang nabinya, rasulnya yang dia cintai, yang artinya sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri yang terasa berat baginya apa yang kalian rasakan, dan dia begitu bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian, bersemangat untuk memberikan hidayah kepada kalian, bersemangat untuk menyelamatkan kalian. Dan terhadap orang-orang beriman dia penyantun lagi sangat penyayang. Demikian Surat Taubah ayat 128. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu sayangnya terhadap kita. Maka apa saja yang menghantarkan kepada kebaikan, maka beliau perintahkan kepada kita. Dan apa saja yang menghantarkan kepada kehancuran kita, kebinasaan kita, maka beliau larang kita darinya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa'i illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami, yaitu para sahabat, dalam kondisi tidak ada satupun burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara, melainkan beliau menyebutkan kepada kami tentang ilmunya, menyebutkan kepada kami ilmu tentangnya. Abu Dzar Al-Ghifari menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa buyyina lakum. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu pun yang tersisa yang mendekatkan, yang bisa mendekatkan kepada surga atau menjauhkan, yang bisa menjauhkan dari neraka, kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Telah dijelaskan kepada kalian, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya kepada umatnya, generasi pertama, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka jadilah Islam ini agama keselamatan yang menyelamatkan manusia dari apa saja yang membuat binasa mereka, yang menghantarkan mereka kepada kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat mereka. Oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita harus menyambut kabar gembira ini, ya, dengan cara kita menjadikan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai panduan dan pedoman hidup kita. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya perkara yang terbaik yang beliau ajarkan adalah tauhid, karena itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang paling buruk yang beliau peringatkan umatnya darinya adalah kesyirikan, karena itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, penguasa jagat raya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat begitu ketat di dalam menjaga tauhid ini, tauhid umatnya, ya, yang ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Beliau jaga dari segala sesuatu yang bisa menghancurkannya atau bisa, ya, merusaknya atau bisa menguranginya. Dan beliau menutup setiap celah dan jalan yang bisa menghantarkan kepada lawan dari tauhid tersebut, yaitu kesyirikan, yang ia merupakan pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan pelanggaran yang terbesar, karena itu merupakan, ya, kezaliman yang terbesar, kezaliman kepada zat yang maha besar. Demikian. Bahkan walaupun dalam kondisi beliau hendak wafat, ya,
Mulai dari awal beliau diutus, ya, beliau memperingatkan umat ini, ya, mengingatkan dan mengajak umat ini kepada tauhid, ya, mengingatkan umat ini dan memperingatkan umat ini dari kesyirikan dan bahayanya. Begitu juga sampai pun hendak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai mengingatkan hal seperti ini. Ya, disebutkan ketika Nabi SAW sakit keras, yang sakitnya beliau ini menghantarkan wafatnya beliau, menghantarkan kepada wafatnya beliau. Beliau masih mengingatkan umat ini, ya, dengan sabda beliau yang satu dengan yang lainnya. Ini ada beberapa redaksi yang mirip. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengutuk, atau kalau kita terjemahkan dengan bentuk fi'il madhi, Allah Subhanahu wa taala telah mengutuk Yahudi dan Nasrani. Kalau kita yang pertama tadi kita terjemahkan dengan bentuk doa, semoga Allah mengutuk Yahudi dan Nasrani. Kalau kita terjemahkan ya secara fi'il madhi, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutuk Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka, orang-orang soleh mereka, sebagai masjid, yaitu menyatukan kuburan dengan masjid. Yang ini akan membuat munculnya kesyirikan-kesyirikan. Karena kesyirikan yang pertama sekali terjadi di permukaan bumi ini terkait dengan pengagungan terhadap orang-orang soleh. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan begitu perhatiannya Nabi kita Muhammad SAW, ya. Dan ini bentuk, ya, larangan beliau terhadap sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagai bentuk pemutus, ya, pemutus dari rantai yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Dan ini sebagai bentuk pemutus jalan, ya, bagi syaitan, cara bagi syaitan, celah bagi syaitan untuk bisa menyesatkan manusia. Di mana kita juga dilarang untuk menggambar, ya, makhluk yang bernyawa, membuat patung-patung mereka. Walaupun itu bukan merupakan bentuk kesyirikan, tapi ini merupakan sarana menuju kesyirikan. Bahkan, ya, Rasulullah SAW mengancam dengan ancaman yang begitu keras. Sampai-sampai beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddan nasi 'adaban yaumal qiyamati 'indallahi al-musawwirun." Sesungguhnya orang yang paling keras adabnya, yang paling keras siksanya pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tukang gambar, yaitu tukang gambar makhluk bernyawa. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Segala sesuatu yang bisa menghantarkan kepada keburukan, maka ini dipupuskan, dipotong jalan itu. Ya. Diharamkan jalan tersebut, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya para ulama pun mereka, ya, memberikan satu kaedah secara umum, ya, bahwasanya sarana-sarana itu bisa berhukum kepada tujuannya. Mereka mengatakan al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Ya. Sarana-sarana itu bisa menghantarkan kepada tujuannya. Bila tujuan tersebut adalah keburukan, maka sarana ini pun dihukumi seperti tujuannya, yaitu keburukan pula. Jika tujuan tersebut merupakan dosa, ya, dosa, sesuatu yang dilarang, maka sarana yang menghantarkan kepada dosa tersebut, maka itu pun dilarang. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya, ya, bila tujuan tersebut adalah kebaikan, tujuan tersebut merupakan sesuatu yang di dalamnya padanya terdapat keridhaan Allah tabaraka wa taala, maka, ya, tentunya sarana untuk menuju ke sana pun itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Inilah para ulama yang mereka memahami dari dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, di mana Nabi kita yang begitu cinta dengan umatnya. Segala kebaikan-kebaikan maka beliau perintahkan. Dan sarana apa saja yang menjadi sarana untuk mencapai kepada kebaikan itu maka pun diperintahkan. Maka para ulama pun menjelaskan hal tersebut. Begitu juga sebaliknya, segala keburukan-keburukan bahkan yang paling terburuk pun itu diperingatkan, dilarang umat ini oleh Rasulullah SAW darinya. Maka demikian pula sarana-sarana yang menghantarkan kepada keburukan tersebut maka pun dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan para ulama pun menjelaskan, menerangkan kepada umat Rasulullah SAW ini. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyebutkan perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang diperingatkan oleh Nabi SAW agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Yang ini merupakan sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Yang pertama para muslim rahimani wa rahimakumullah adalah al-ghulu fi salihin, yaitu berlebih-lebihan, sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Sungguh Nabi kita Muhammad SAW telah memperingatkan umat ini dari sikap berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Nabi kita Muhammad SAW melarang kita dari sikap berlebih-lebihan terhadap orang soleh, bahkan secara umum, dengan sabda beliau SAW, iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Kata Nabi SAW, berhati-hati kalian, waspada kalian terhadap sikap berlebih-lebihan, karena sesungguhnya sesuatu yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian hanyalah sikap berlebih-lebihan, al-ghulu. Oleh karenanya kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan ya ahlul kitab untuk tidak bersikap ghulu. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab jangan kalian berlebih-lebihan terhadap ya di dalam agama kalian. Sikap yang berlebih-lebihan di dalam agama, di antaranya berlebihan terhadap orang-orang saleh, orang-orang yang mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, ini peringatan kepada kita umat Islam untuk tidak berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Lalu bagaimana pula ya sikap berlebih-lebihan terhadap orang yang belum tentu soleh ya atau masih diprediksi soleh. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah ya, maka ini larangan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, umat Nabi Muhammad SAW, siapa saya mengaku dia umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, untuk mereka waspada terhadap sikap berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Betul kita mencintai orang soleh, karena kita menginginkan untuk menjadi soleh pula. Sungguh kita mencintai orang-orang soleh, karena sesungguhnya orang-orang soleh adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan masuk surga. Sungguh kita ingin masuk surga. Ya. Tapi kita dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai pemimpin dari orang-orang soleh. Nabi kita Muhammad SAW adalah imamnya bagi orang-orang soleh. Beliau memperingatkan umatnya untuk tidak berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Anda umatnya Nabi Muhammad SAW, maka perhatikan wejangan nasihat dari imam kita, teladan kita,
penghulu kita Nabi Muhammad SAW untuk tidak berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Siapapun orang saleh tersebut, apakah dia disebut dengan Habib, kalangan Habib, yang diklaim sebagai orang yang menjadi termasuk keturunan Rasulullah SAW, atau kiai, atau ulama, atau syekh, maka jangan kita bertindak berlebihan, ya. Kalau Anda adalah seorang umat Nabi Muhammad SAW, Anda lebih memperhatikan sabda Rasulullah ini ketimbang perkataan siapapun. Jangan berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Demikian, ya. Apakah berlebihan dalam bentuk cinta? Apakah berlebihan dalam bentuk pujian? Ya. Ataukah berlebihan di dalam bentuk pembelaan? Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Jangan berlebih-lebihan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Rasulullah memberikan alasan karena kecelakaan dan kebinasaan umat-umat sebelum kita itu disebabkan dikarenakan sikap berlebihan ini. Kita akan berikan contoh di dalam satu hadis, ya, disebutkan bahwasanya sikap berlebihan terhadap orang soleh ini adalah awal sebab, bahkan sebab yang paling besar yang menjerumuskan anak manusia ini ke dalam kesyirikan dengan status syirik akbar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengkabarkan tentang berhala-berhala kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan berhala itu telah berada di wilayah Arab. Di wilayah Arab. Itulah berhala-berhala Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr, yang mereka ini merupakan orang-orang saleh. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan nama-nama tersebut, yaitu Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr. Beliau mengatakan asma'u rijalin salihin min qaumi Nuhin. Itu adalah nama-nama orang-orang saleh yang berasal dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku, tatkala mereka ini wafat di zaman Nabi Nuh. Dan ini sepertinya sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Karena diutusnya Nabi Nuh alaihissalam adalah untuk memperbaharui dari, ya, keyakinan yang rusak tersebut. Dan sebelumnya sebelum wafat orang-orang soleh ini, ya, dan masih satu generasi sebelumnya ini belum terjadi kerusakan, ya, pada akidah mereka. Tatkala orang-orang soleh ini wafat, auhas syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wasummuha bi asma'ihim. Maka syaitan itu mewahyukan, maksudnya adalah mengilhamkan, membisikkan, atau menyarankan, memberikan masukan kepada kaum mereka, yaitu kaum di mana ketika orang-orang soleh ini hidup, mereka ini hidup pula. Tatkala wafat orang-orang soleh tersebut, maka mereka kehilangan orang-orang soleh ini. Maka syaitan datang kepada mereka
dengan memberikan saran, masukan, ya, buatlah, ya, buatlah monumen prasasti yang ada di tempat-tempat berkumpul mereka itu, yang mereka biasa untuk duduk di sana, dan di sana dibuat, ya, monumen dan prasasti mereka itu. Lalu berilah nama prasasti-prasasti yang telah dibuat itu dengan nama-nama orang-orang soleh tersebut. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mengenang jasa mereka. Fungsi yang berikutnya adalah untuk memotivasi mereka untuk melakukan kebaikan. Yang barangkali tatkala mereka kendor, futur, lemah di dalam beribadah, mereka bisa termotivasi dengan melihat patung-patung berhala mereka ini. Termotivasi dengan amal-amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang soleh tersebut. Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr, begitu. Ini adalah saran dari syaitan, masukan dari syaitan. Dari satu sisi, maka ini merupakan hal yang logis dan bisa diterima oleh akal. Oleh karenanya, fafa'alu, kaum tersebut pun melakukannya, yaitu membuat prasasti, monumen prasasti, patung-patung berhala orang-orang soleh tersebut, yang masing-masing ini ada berhalanya sendiri, dan masing-masing ini diberi nama dengan nama orang-orang soleh tersebut, patung-patungnya, berhala-berhalanya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa tujuannya tadi? Untuk mengenang jasa mereka, karena mereka punya jasa terhadap kaumnya. Demikian. Yang kedua adalah untuk memotivasi mereka. Ini sesungguhnya adalah masukan dari syaitan. Oleh karenanya, saudara-saudara seiman, saudara-saudara seislam, ya, pemimpin-pemimpin dari wilayah-wilayah di negeri ini, maka tidak perlu kita memenuhi saran syaitan ini, memenuhi, ya, masukan dari syaitan ini dengan membuat prasasti-prasasti pahlawan, tokoh-tokoh. Tidak perlu, karena ini merupakan masukan dan saran dari syaitan, ya. Jangan kita lakukan. Jangan penuhi bumi pertiwi ini dengan prasasti-prasasti, patung-patung, berhala-berhala orang-orang yang memiliki jasa besar bagi negara ini. Tak perlu. Mengapa? Karena ini adalah masukan dari syaitan. Sementara Allah melarang kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Untuk di awal fungsi ini benar, yaitu untuk mengingat jasa mereka. Berikutnya untuk memberikan motivasi bagi kita untuk seperti mereka memberikan sumbangsih bagi negara ini. Demikian. Seperti masukan yang diberikan oleh syaitan, iblis laknatullah alaih, ya, kepada umat Nabi Nuh. Ya, mereka membuat prasasti-prasasti, patung-patung, monumen-monumen orang-orang soleh mereka, yang fungsinya adalah untuk mengingat jasa dan kebaikan mereka, dan untuk memotivasi mereka untuk bisa beramal seperti orang-orang soleh tersebut. Begitu. Namun ternyata ada tujuan di balik itu. Awalnya mereka lakukan, fafa'alu, mereka lakukan itu, falam tu'bad. Prasasti-prasasti, monumen-monumen, patung-patung berhala tersebut tidak disembah. Hatta idza halaka haula'i, sampai tatkala
generasi yang mereka ini membuat patung dan berhala monumen prasasti tersebut, yang tujuan awalnya adalah untuk mengenang jasa, untuk memotivasi mereka beramal seperti orang-orang soleh tersebut, ini tatkala telah wafat, wa nusikhal ilmu, dan ilmu telah diangkat, dihapus, tidak tahu bahwasanya ilmu, ya ilmu apa ini, ilmu tauhid sudah berkurang. Begitu juga pengetahuan bahwasanya dibuatnya patung ini tujuannya tadi asalnya adalah untuk mengenang jasa, untuk memotivasi agar bisa memiliki jasa, memiliki amal, ya, memiliki kesuksesan seperti orang-orang soleh tersebut. Tidak diketahui. Maka muncullah generasi berikutnya, anak keturunan dari orang-orang yang membuat patung dan berhala ini. Mereka tidak tahu apa tujuan, ya, tujuan dibuatnya patung ini. Datanglah syaitan, lantas membisikkan kepada mereka, memberikan masukan kepada mereka, mengatakan bahwasanya sesungguhnya nenek moyang kalian dahulu, bapak-bapak kalian dulu membuat patung-patung ini adalah untuk disembah, ubidat. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka disembahlah ketika itu monumen prasasti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Negeri ini belum 1 abad merdeka. Kita dapatkan bermunculan banyak prasasti dan patung serta monumen orang-orang yang dianggap punya jasa besar bagi negeri ini. Dan tujuannya membuat prasasti, patung dan monumen itu adalah untuk mengenang jasa, agar kita, memotivasi kita agar kita bisa memiliki karya besar seperti mereka. Tapi kita tidak tahu apakah di generasi setelah ini, ya, patung-patung itu akan aman, prasasti dan monumen itu akan aman untuk tidak disembah. Kita khawatir terulang kembali sebagaimana, ya, terjadi di masa kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Oleh karenanya, ya, hati-hati, jangan membuat monumen prasasti. Cukup mungkin barangkali, ya, jasa-jasa mereka itu dituliskan di dalam tinta emas, di buku-buku, ya, yang ini dibaca oleh generasi dan membiasakan generasi ini bukan hanya sekedar melihat, tapi suka membaca sejarah yang benar dan tepat seperti itu. Buku yang terus dicetak, ya, yang menceritakan tentang jasa-jasa pahlawan, pengorbanan para pahlawan mereka ini, tokoh-tokoh negeri ini, tanpa harus membuat patung mereka, tanpa membuat prasasti mereka. Yang ini akan bisa, ya, membangkitkan kembali semangat, ya, karena tentunya dengan membaca itu lebih utama ketimbang hanya melihat. Sungguh kita katakan, coba kita katakan, apa yang terjadi, ya, pada monumen-monumen yang ada itu saat ini, yang ada hanyalah dijadikan sebagai pajangan dan tempat selfie, kan begitu? Sebagai tempat pajangan dan selfie, bukan jadi untuk motivasi, bukan. Karena sekedar patung, dia benda yang hanya dilihat, Andaikan pun tertulis di bawah prasasti tersebut tulisan-tulisan, ya, tentang biografi, namun ini tidak memotivasi. Berbeda halnya bila pahlawan-pahlawan tersebut ditulis dalam tinta emas atau dalam tinta sejarah, di buku-buku sejarah tentang perjuangan mereka untuk negeri ini,
Maka tentunya ini akan membangkitkan semangat para pemuda, generasi muda, begitu. Karena ketika mereka membaca, mereka siap untuk bisa menerima informasi apa yang ada di dalam buku tersebut. Itu lebih utama. Maka ini merupakan solusi, ya, bagi pemimpin negeri ini, pemimpin wilayah di negeri ini. Hindarkan patung-patung, musnahkan patung berhala monumen, tidak perlu, ya. Tidak membekas di dalam jiwa generasi muda, tidak. Jujur saya katakan, saya termasuk orang yang masih muda, tapi hal seperti ini tidak memberikan manfaat sedikit pun. Jika Anda pemimpin negeri ini juga, pemimpin wilayah negeri ini juga masih muda, cobalah Anda berpikir, apakah monumen itu memberikan motivasi kepada kita? Tidak. Ya. Bahkan terkesan seram dengan warna gelapnya, begitu. Seram kita lihatnya. Sebagian orang barangkali yang suka selfie, foto-foto, maka dia foto-foto itu saja, kenangan, tidak membekas dalam dirinya. Berbeda halnya bila mereka ini, para pahlawan ini, bukan dalam bentuk prasasti, tapi mereka dalam bentuk cerita, kisah, sejarah negeri ini, para pahlawan yang ketika para pemuda bersemangat untuk melihat, ya, para pejuang-pejuang negeri ini, maka tentunya ini mereka akan semangat, ya, ketika membacanya berkobar dalam jiwa mereka, ya, lebih-lebih dengan bahasa yang begitu memukau, ya, dengan orasi bahasa yang begitu menarik, demikian. Jujur kita katakan, ya. Oleh karenanya, ya, ini sebagai saran saja kepada para pemimpin wilayah negeri ini. Ya, musnahkan patung-patung. Ya. Kita khawatir nanti kelak akan disembah sebagaimana patung-patung prasasti orang-orang soleh itu pernah disembah di zamannya kaum Nabi Nuh. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih bila Anda seorang muslim mukmin, Anda pemimpin wilayah negeri ini, Anda seorang muslim mukmin, ketahuilah sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW telah melarang kita untuk, ya, untuk membuat patung-patung, membuat gambar-gambar makhluk bernyawa. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan hadis Nabi SAW. Namun ini insyaallah taala kita akan sebutkan, ya, pada waktu mendatang insyaallah taala, ya. Nah, insyaallah taala. Yang jelas Nabi kita Muhammad SAW, ya, memperingatkan kita umatnya untuk tidak bermudah-mudah melakukan sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh ini, agar kita tidak terjatuh, agar tindakan berlebihan ini tidak menghantarkan kita ke dalam sesuatu yang dikhawatirkan, yang mengkhawatirkan, yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Jatuh ke dalam syirik akbar, na'udzu billahi min zalik. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini materi dari pertemuan kali ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan lanjutkan kembali. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga Ustadz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin wa antum kadzalik. Mau bertanya Ustadz, ada teman saat ini dalam kondisi sakit
Lebih kurang 1 tahun belum sembuh, berobat medis juga belum ada hasil. Sekarang keluarganya berobat alternatif ke orang yang menurut mereka ustadz dengan cara islami. Ustadz tersebut menyuruh keluarganya untuk membacakan ayat kursi sebanyak 70.000 kali. Insya Allah 70.000 kali, banyak kali. Gimana caranya bacanya 70.000 kali ya? Setelah selesai baca, dihembuskan ke air aqua, maksudnya mungkin air ya, air yang ada dalam botol minuman ya. Untuk dimandikan ke teman saya yang sakit. Saya juga dimintai untuk membuat hal tersebut oleh keluarganya. Apa yang sebaiknya saya lakukan, Ustaz? Apa yang sebaiknya saya lakukan, Ustaz? Mohon saran dan nasihat untuk ya saya dan teman saya ini, Ustaz. Jazakallahu khaira. Ya, wa anta fa jazakallahu khaira. Baik ya, ini namanya ruqyah. Ya, meruqyah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini adalah ruqyah. Tentunya ruqyah ini untuk menjadi syar'i harus terpenuhi syarat-syarat syar'inya. Karena sesungguhnya terdapat juga ruqyah yang tidak syar'i, yang bisa jadi ruqyah tersebut syirki, yaitu mengandung kesyirikan, atau bid'i, mengandung kebid'ahan. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ruqyah yang syar'i itu disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti, demikian pula oleh ulama-ulama yang lainnya, ya. Itu ada 3 syaratnya. Ruqyah syar'i itu ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah dari sisi bacaannya, ya, maksudnya apa yang dibaca, ya, dari sisi apa yang dibaca. Maka syarat pertama ini terkait apa yang dibaca. Maka dipersyaratkan adalah Al-Quran yang dibaca, karena sesungguhnya Al-Quran itu semuanya adalah ruqyah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan senantiasa, maksudnya saat ini dan seterusnya, kami akan turunkan dari Al-Quran itu syifa, penyembuh, kesembuhan, dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan tidaklah menambahkan Al-Quran itu kepada orang-orang zalim kecuali kerugian. Demikian ya. Oleh karenanya Al-Quran berdasarkan ayat ini dan ayat yang lainnya itu merupakan ya sebagai penyembuh, sebagai sarana kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Oleh karenanya ya, syarat yang pertama ini bacaannya adalah Al-Quran. Bacakan Al-Quran. Bacakan Al-Quran. Semua Al-Quran itu adalah ruqyah. Walaupun kita katakan ada beberapa ya ayat-ayat atau surat yang khusus, karena ada dalil khusus yang datang tentangnya. Seperti contohnya adalah Al-Fatihah, di mana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, ya, ketika para sahabat yang di sana ada Abu Sa'id Al-Khudri dalam kondisi safar, dan mereka itu singgah pada satu perkampungan Arab dan mereka minta dijamu, namun orang-orang yang ada di kampung itu enggan, tidak mau untuk menjamu. Akhirnya para sahabat ya mereka ya membuat atau bermalam itu di luar dari kampung tersebut.
Allah takdirkan pemimpin dari kaum tersebut itu tersengat binatang berbisa. Lantas mereka mengupayakan untuk kesembuhan. Ya. Namun tidak sembuh, tak kunjung sembuh pula. Maka mereka menyarankan ya untuk mendatangi kafilah yang pernah minta agar mereka bisa dijamu bermalam di kampung mereka, yaitu para sahabat maksudnya. Akhirnya utusan mereka datang kepada para sahabat meminta agar bisa meruqyah, membacakan jampi-jampi. Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Begitu kata mereka. Maka sahabat-sahabat ketika itu ya salah seorang sahabat mengiyakan, ya ada. Ya hanya saja mereka itu minta agar diberikan imbalan tatkala mampu untuk bisa ya meruqyah, mengusahakan kesembuhan tersebut, yaitu beberapa ekor kambing, dan itu disepakati. Lalu ya salah seorang sahabat dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya yang melakukan ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri sendiri, seorang sahabat yang meriwayatkan hadis itu demikian. Maka membacakan Al-Fatihah kepada pemimpin kaum tersebut dan ternyata sembuh. Lantas hadiah pun diberikan kepada mereka, namun ya para sahabat tidak mau menerima sampai mereka melaporkan terlebih dahulu tindakan mereka itu. Sesampainya mereka kepada Nabi SAW, maka mereka ceritakan, maka Rasulullah ya membenarkan hal tersebut, bahkan ya melegitimasi bahwasanya ya Al-Fatihah itu merupakan ruqyah. Oleh karenanya sebagian ulama mereka menamakan Al-Fatihah sebagai surat ruqyah, nama lain dari Al-Fatihah, demikian. Seperti itu. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Bahkan Rasulullah ya dalam hadis tersebut ya meminta bahagian dari kambing itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi Al-Fatihah ini termasuk ya salah satu surat dari Al-Qur'an yang bisa dibacakan untuk kesembuhan, bahkan kesembuhan fisik. Karena pemimpin tersebut, perkampungan tersebut itu sakit fisik karena tersengat binatang berbisa. Demikian ya, itu penyakit fisik. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, bahkan ya bukan hanya penyakit fisik ini ruqyah ini, bisa juga untuk penyakit psikis ya. Maka bisa, karena syifa itu sifatnya adalah umum ya. Untuk apa saja. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Bisa juga seperti ayat kursi ya, tapi tidak boleh membatasi dengan jumlah tertentu, karena kita tidak mendapatkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang keutamaan ayat kursi ini untuk dibacakan dengan jumlah tertentu. Oleh karenanya kita tidak boleh untuk membatasi dengan jumlah tertentu, baik itu mungkin 10 kali ya, atau sampai 10.000 kali, maka ini tidak tepat ya. Kita tidak boleh menetapkan satu batasan, satu bilangan ya untuk satu ibadah. Ya. Saya condong bahwasanya saran itu kurang tepat. Tapi kalau membaca ayat kursi itu benar. Ya, tapi menetapkan jumlah tertentu untuk pembacaan ruqyah dengan membacakan ayat kursi dengan jumlah bilangan tertentu ini kurang tepat. Karena Nabi SAW tak pernah menetapkan jumlah itu, demikian. Ya. Boleh sekali, boleh 5 kali, boleh 10 kali, boleh seterusnya, silahkan ya, demikian ya. Tapi menetapkan bilangannya tidak perlu ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini syarat pertama ya, dan surat-surat yang lain ya. Syarat pertama adalah dengan bacaan Al-Qur'an ya. Kemudian bisa juga masih dalam syarat yang pertama ini, yaitu bacaan yang lainnya, yaitu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Seperti contohnya doa ya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Atau contohnya ya doa Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi saqimuna biidni rabbina. Atau doa seperti Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Kemudian a'udzu billahi, dalam yang lain a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, itu 7 kali diulang demikian.
atau doa yang lainnya, itu masih banyak. Nah, silahkan ya, seperti itu. Untuk membaca ya dengan bacaan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang masih yang pertama juga, syarat yang pertama bisa juga untuk dibacakan ya doa-doa permohonan walaupun tidak dengan Al-Qur'an atau tidak dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga dengan doa kita, hanya saja dimintakan kepada Allah dengan menyebutkan nama maupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 180, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Seperti contohnya Allah punya nama Asy-Syafi, zat yang maha menyembuhkan. Maka minta kepada Allah, ya Syafi, ya Syafi, kalau mau dengan bahasa Arab. Ya. Atau dengan bahasa Indonesia. Wahai zat yang maha penyembuh, wahai zat yang maha penyembuh. Atau disebutkan nama Allah dengan namanya yang berbahasa Arab, Asy-Syafi, ya Syafi, ya Syafi, sembuhkanlah saudara saya ini. Contohnya begitu. Boleh, tidak masalah. Ya. Asalkan diminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya, demikian. Yang sesuai tentunya. Kemudian syarat yang kedua adalah dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Atau bila tidak dengan bahasa Arab, maka dengan bahasa-bahasa yang jelas, bahasa yang lain tapi jelas. Bukan menggumam. Ya. Bukan menggumam. Ya. Seperti para dukun yang membaca ya mantra-mantra itu dengan pelan. Nah, tidak boleh, harus jelas, keras. Dibaca, dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, maksudnya jelas, bukan keras ya, bukan menjerit maksudnya, tapi dia jelas. Seperti tadi dengan bahasa Indonesia juga boleh. Sebutkan ya Syafi, ya Syafi, atau wahai Allah yang maha penyembuh, sembuhkan ya Allah, begitu, itu boleh dengan bahasa yang jelas, baik bahasa Arab ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah ya harus diyakini bahwasanya kesembuhan itu berdasarkan takdir Allah, ketetapan Allah, dan itu memang Allah yang menyembuhkannya. Demikian. Jadi kesembuhan itu diyakini harus berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah, begitu. Nah, ini 3 syaratnya yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Demikian. Adapun dengan media air, maka ini juga pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, media air, ya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak masalah ya dengan media air, ya. Ini bukan satu yang keliru, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah ya melakukan sebuah upaya tindakan kesembuhan ya dengan cara ya menggunakan media air sebagai medianya, air sebagai media. Maka ini tidak masalah, insyaallah ta'ala. Dalam sebuah hadis dari Sabit ibnu Qais, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhadha turaban min buthan faja'alahu fi qadahin summa nafasa alaihi bima'in wa sabbahu alaihi. Hadis ini hadis riwayat Abu Daud. Ya. Dengan nomor urut hadis 3885. Ya. Kata Sabit bin Qais radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil tanah dari tempat namanya Buthan, ya, atau Bathan. Saya ini bacaannya mungkin barangkali kurang tepat, tapi ya kurang lebih demikian. Ya, ini wilayah tempat, ya, satu wilayah, ya. Kemudian beliau meletakkannya itu pada satu wadah, ya, satu wadah. Summa nafasa alaihi bima'in, ya. Kemudian beliau meniupkannya itu dengan air, berarti dicampurkan dengan air. Berarti dicampur dengan air. Jadi medianya media air, cuma dicampurkan dengan tanah.
wasabbahu alaihi, dan beliau ya menuangkan padanya, yaitu menyiramkan padanya, ya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi media air itu dibolehkan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tidak masalah media air, ya. Hanya saja yang saya koreksi tadi adalah bacaan penetapan bilangan ketika membaca, ya, membaca ayat kursi, ya. Ini kurang tepat, ya. Karena penetapan waktu, maksudnya penetapan bilangan bacaan itu butuh dalil, ya, seperti itu. Ya, contohnya gimana Ustaz kalau seandainya saya baca ayat kursi? Boleh, silakan baca. Berapa jumlahnya? Terserah, begitu. Ya, silakan mau baca, ya. Sekalipun boleh. Demikian. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, semoga ini bermanfaat. Baik, ada pertanyaan ini. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Ummu Ina di Ujung Tanjung. Barakallahu fiik. Jika ada seorang istri yang sudah berhijrah menggunakan jilbab syar'i, namun sang suami belum ridho dengan penampilan istri dengan pakaian syar'i, bahkan keluarga tidak mendukung, katanya nanti suami kamu selingkuh karena minimnya ilmu dan belum paham. Bagaimana seharusnya sikap istri tersebut ya Ustadz? Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Menutup aurat merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu di dalam kitab sucinya. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW menetapkannya. Jadilah ini merupakan, ya, hukum Allah Subhanahu wa taala yang harus diikuti. Maka tidak boleh, ya, meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keridhaan manusia. Tidak boleh. Tidak boleh mentaati satu makhluk pun di dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya yang semakna dengan ini, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada satu makhluk pun di dalam bermaksiat kepada al-khaliq, itu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mencipta. Dia lebih layak untuk ditaati ketimbang selainnya. Demikian. Seperti itu. Ketidakridhaan sebahagian manusia ini bukan menjadi alasan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketidakrelaan mereka bisa jadi karena ketidaktahuan mereka. Tapi kerelaan mereka ini bisa didapatkan dengan cara yang lain, bukan dengan sesuatu yang ini merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita meraih keridhaan manusia dengan mendapatkan kemurkaan Allah. Jangan sampai kita meraih keridhaan manusia dengan kehilangan keridhaan Allah. Ya. Jangan sampai kita mengkhawatirkan kemurkaan manusia namun kita mendapatkan kemurkaan Allah. Na'udzubillah min dzalik, seperti itu, ya. Jangan, ya. Siapa yang menjamin bisa kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah suami kita atau istri kita, orang tua kita, pemimpin kita? Tidak, ya kita sendiri. Kita ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena surga dan neraka itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Nah, hanya saja ketika dalam satu hal yang itu merupakan keridhaan Allah, kita lebih mengutamakan keridhaan Allah ketimbang keridhaan manusia dalam hal ini. Dan keridhaan manusia itu nggak akan mudah untuk bisa kita dapatkan, ya.
walaupun kita telah memenuhi keinginan mereka. Tapi kalau keridhaan Allah, kita telah melakukan apa saja yang Allah perintahkan, maka insya Allah kita akan dapat keridhaan Allah. Demikian. Namun keridhaan manusia itu relatif. Ya, sesuatu yang dia nisbi, ya tidak, dia relatif, yang dia relatif bisa untuk didapatkan walaupun dengan cara yang lain. Ya, baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan keridhaan suami? Sementara berpakaian yang syar'i ini tetap harus digunakan ketika keluar rumah, demikian. Dan jangan khawatirkan ya bisikan-bisikan yang buruk dari orang-orang yang tidak tahu. Seperti contohnya, nanti suami kamu ketika kamu menutup aurat ini dia akan selingkuh. Ini belum tentu. Sesuatu yang belum tentu terjadi, belum tentu. Maka gimana caranya sih dalam kondisi kita ini menutup aurat? Ya. Menutup aurat. Itu seorang istri menutup auratnya dalam kondisi suami itu tidak rela dan tidak ridho dengan ya pakaian yang menutup aurat tersebut, maka teruskan menutup aurat. Bukan di hadapan suami, tapi di hadapan laki-laki lain. Adapun di hadapan suami, buka-bukaan ini satu yang boleh. Bahkan jikalau buka-bukaan itu lebih disenangi suami dalam kondisi berdua, maka ini mendapat pahala. Ya, jangan malah terbalik ketika di hadapan suami, bersendirian dengan suami malah tutup-tutupan. Ya, adapun ketika ya bersama dengan laki-laki lain ini buka-bukaan, ini keliru. Ya. Maksudnya adalah menutup aurat ya di hadapan pandangan ya laki-laki lain. Ya. Walaupun ini tidak disenangi dan tidak diridhoi oleh suami, maka ketahuilah, lanjutkan. Namun bagaimana untuk mendapatkan keridhaan suami? Maka dengan cara yang lain. Bagaimana? Jadilah istri yang salehah. Jadilah istri yang salehah. Dengan semakin taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, dengan ketetapan Allah. Kata Rasulullah SAW, "Innama ta'atu fil ma'ruf", sesungguhnya ketaatan itu hanyalah di dalam hal-hal yang baik. Maka taat kepada suami dalam hal yang baik. Seperti ketika suami meminta ya untuk dipijit, maka silakan dipijit, bahkan ditawarkan. Ya, menawarkan minum, hendak minum apa? Kalau kebiasaan mungkin minum teh manis, maka hidangkan teh manis, ya. Jika kebiasaan minum madu, maka tawarkan madu, bahkan kalau bisa tawarkan madu untuk menikah lagi. Nah, kalau bisa ya. Nah, silakan. Ya. Atau ya lakukan hal-hal yang lain yang bisa mendatangkan keridhaan suami yang lain. Ya, apa saja dilayani, bahkan dalam dalam urusan ranjang kita katakan, maka tawarkan kepada suami. Ya, berlaku lemah lembut, bahasa yang digunakan bahasa yang lembut, yang memuliakan suami, yang menghormati suami, demikian. Begitu. Memandangnya penuh dengan cinta. Mendoakannya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya. Memenuhi kebutuhannya. Insya Allah lambat laun bisa jadi hidayah Allah Subhanahu wa taala itu datang lewat istri, bisa jadi. Jangan dikira bahwasanya mustahil ini suami dapat hidayah karena begitu kerasnya, begitu sangarnya, begitu zalimnya. Enggak, bisa jadi ya. Bisa jadi hidayah Allah datang lewat istri yang salihah. Ya. Nah, tentunya perubahan istri mulai dari menutup auratnya, kemudian sampai sikap-sikapnya, kelemah lembutan dalam berbicara, begitu juga kelemah lembutan dalam sikapnya, ya, dalam pelayanannya, demikian, yang tak pernah membantah. Ini tentunya akan memunculkan image, anggapan di dalam benak suami bahwasanya tidaklah ada sesuatu yang membuat baiknya terjadi perubahan baik pada seseorang, melainkan pasti sesuatu itu baik. Itu pasti. Dan ini pernah kita sampaikan sebelumnya. Ya, bahwasanya sesuatu
yang membuat seseorang itu baik, pasti dalam benak orang lain ini pasti baik. Maka paling tidak dia akan berusaha untuk mengikutinya, paling tidak mengenalnya. Apa sih yang membuat istri saya baik? Paling tidak kan begitu. Nah, mudah-mudahan dengan dari titik ini, langkah ini, maka sang suami mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah ya, untuk hidayah dari Allah untuk suami tercinta. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, waktu telah mendekati waktu masuknya waktu sholat zuhur untuk Medan dan sekitarnya. Kita tutup kajian kita. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan dan kekurangan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para hadirin, para pemirsa, para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.